Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke, tema kali ini adalah tentang budaya dan bahasa, di mana bahasa Indonesia ini adalah karya dari negara Indonesia sendiri. Begitupun juga bahasa Melayu adalah karya dari negara Indonesia. Perlu orang-orang Malaysia ketahui bahwa bahasa Melayu yang dipakai oleh Malaysia sendiri adalah produknya asalnya dari Indonesia, karena Indonesia ini adalah tongkat estafetnya, adalah kerajaan Sriwijaya Majapahit adalah tongkat estafetnya di Indonesia ya teman-teman, karena Indonesia hampir menguasai seluruh Nusantara, hanya kepotong Malaysia, Brunei dan Singapura. Oke teman-teman, oleh sebab itu saya akan mereaksi tentang warga negara Malaysia yang mereaksi tentang bahasa Indonesia. Oke teman-teman, saya share video yang satu ini, tonton sampai selesai, jangan lupa like, comment dan subscribe. Saya nak siap-siap ambil saya punya headphone sebab saya nak react daripada channel Drama Politikus. Betul. Drama Politikus di sini. Subscribe ya, ramai-ramai ya. Okey, tajuknya apa tau? Ini tajuk yang direkomendkan oleh kawan-kawan subscriber di bawah di ruang komentar sana. Tajuknya ialah kenapa Chinese Indonesia lebih patriotis berbanding Chinese Malaysia? Kenapa? Apa masalah? Kita nak tahu permasalahan dia dan apa yang membuatkan Chinese di Indonesia lebih patriotis. Nak tahu? Nak tahu? Saya pun nak tahu. Sebab soalan ni pun dah lama berlega-lega di dalam fikiran saya. Apa yang Indonesia buat sampai Chinese mereka, Tionghoa mereka lebih Indonesia? Kan? Sampai hilang. Tak nampak macam orang Chinese pun. Ada macam memang pure orang Indonesia. Okey, jom kita tengok. Full screen, play. Bicara soal perayaan keagamaan dan kaum, Malaysia dan Indonesia mempunyai banyak persamaan. Betul. Antaranya perayaan Tahun Baru Cina ataupun perayaan Imlek. Namun yang membezakan antara Cina di Malaysia dengan kaum Tionghoa di Indonesia adalah pada penguasaan bahasa rasmi atau dalam bahasa Malaysia dipanggil bahasa kebangsaan. Ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan orang Malaysia mengenai rahsia sukses Indonesia melakukan asimilasi antara penduduk pelbagai kaum. Tidak jarang yang menjadikan Indonesia, khususnya kaum Tionghoa di sana, sebagai contoh keturunan Cina atau Tionghoa yang cintakan negara dan tidak bersikap rasis. Nama saya Johnny Matius, tapi saya biasa dipanggil Johnny Lip. Saya dari veteran Camp Marinir dari Kesatuan Taifib. Saya keturunan Tionghoa, tapi tumbah darah saya Indonesia. Kalau mengikut statistik, di Asia, negara yang mempunyai warga negara berketurunan Cina terbesar adalah Indonesia dengan 7.6 juta. Di tempat kedua adalah Thailand dengan 7.2 juta. Dan barulah Malaysia dengan 6.9 juta. Malaysia tempat ketiga. Jadi, apakah rahsia orang Cina di Indonesia terlihat lebih fasih berbahasa Indonesia berbanding orang Cina di Malaysia? Inilah Drama Politikus. Okay. Check this out. Okay. Saya nak tahu. Apa masalahnya kan? Malaysia sampai sekarang masih tak boleh do something about this. Apa masalahnya? Daripada segi apa? Sebenarnya persoalan bahasa bukan sekadar percakapan. Ia adalah inti kepada persoalan besar pembinaan peradaban atau ketamadunan sesebuah negara. Ya, tu saya setuju. Seorang Chinese di Indonesia bisa berbahasa Indonesia bukan sahaja menunjukkan kesatuan dengan warga negara kaum lain. Ia juga menimbulkan semangat patriotisme. Sudah pasti bukanlah kami bermaksud warga negara yang tidak cekap berbahasa rasmi atau bahasa kebangsaan itu tidak bersikap patriotik. Bukan. Tapi ia merangsang pembentukan jiwa negara bangsa yang lebih solid. Buktinya, sejak merdeka hingga kini, Malaysia masih lagi berbicara tentang pembentukan negara bangsa yang tidak selesai-selesai. Padahal sudah hampir lebih 70 tahun Sedangkan di Indonesia, persoalan ini sudah selesai.
Well, bukan hanya di Indonesia. Majoriti negara besar sebetulnya sudah beres pembentukan negara bangsa. Lihat Jepun, Korea, Turki, termasuk negara Arab di Timur Tengah. Namun ini sangat berbeza dengan Malaysia. Kenapa ya? Ada yang beralasan ini gara-gara Malaysia terdiri dari pelbagai kaum yang mempunyai bahasa yang berbeza. Bukan itu saja, tanpa disedari, dua kaum terbesar di Malaysia setelah kaum Melayu berasal dari dua tamadun kuno dunia, yaitu China dan India. Jadi, dua peradaban baru yang bertembung dengan satu kaum asal yaitu Melayu, yang juga mempunyai sejarah peradaban yang tidak kalah dengan tamadun China dan India. Namun stop, kejap. Kejap. Kalau itulah alasan kita, bagaimana pula dengan Indonesia yang mempunyai 718 bahasa berbeza yang dituturkan oleh 1340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Mereka mempunyai 1340 bangsa, sedangkan kita hanya 3 kaum. Nah, disinilah terletaknya inti perbincangan. Adakah perbandingan antara 3 kaum di Malaysia versus 1340 suku di Indonesia itu perbandingan yang fair? Sebabnya walaupun Malaysia hanya mempunyai 3 bahasa yang berbeza, di Malaysia tidak menjalankan proses asimilasi bahasa seperti yang terjadi di Indonesia. Sebaliknya, Malaysia masih mengamalkan integrasi. Oke teman-teman, semuanya sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi YouTuber Malaysia atau orang Malaysia mengenai orang China atau orang Tionghoa yang ada di Indonesia ini sangat fasih berbahasa Indonesia. Bahkan kita lihat bersama-sama ada orang Tionghoa itu mampu memakai bahasa daerah. Jadi kalau orang China yang ada di Jawa itu kelihatan medok, logatnya kayak saya gitu ya, medok. Ini berbeda di Malaysia. Di Malaysia itu kalau orang China yang sedikit mampu berbahasa Melayu itu logatnya Chinese-nya itu sangat kelihatan, logat Mandarinnya itu sangat kelihatan. Ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia orang China dimanapun, misalnya China Jawa ya kelihatan logat Jawanya, China yang ada di Medan kelihatan Bataknya, ya mungkin China yang ada di Jawa Barat kelihatan logat Sundanya. Oke teman, ini adalah Indonesia teman. Indonesia ini adalah mampu memartabatkan bahasa dan budayanya. Jadi kalau Malaysia ingin mengklaim bahasa Indonesia itu tidak mungkin dan harusnya tidak terjadi. Karena apa? Karena bahasa Melayu yang ada di Malaysia ini pusatnya dulunya itu di Indonesia. Oke lah, dulu belum ada Indonesia dan Malaysia, tetapi apa? Kerajaan terbesar seperti Sriwijaya ataupun Majapahit ini adalah tongkat estafetnya larinya kemana? Ya ke Indonesia. Indonesia ini adalah estafet dari negara atau dari kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya ataupun Majapahit. Tongkat estafetnya ada di Indonesia karena Indonesia ini menguasai hampir seluruh Nusantara. Hanya kepotong Malaysia, Brunei dan Singapura, kepotong itu saja. Jadi tongkat estafetnya ada di Indonesia. Jadi Indonesia adalah mempunyai produk seni budaya dan bahasa. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.